Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenak periode 2 kategori 1 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Selvi Putri Wulandari Sunardiana, guru kimia di Madrasah Aliyah Al-Jufri yang beralamatkan di Dusun Ain Penai, Desa Belumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenak periode 2 kategori 1 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Materi yang saya ambil adalah kesetimbangan kimia yang diajarkan di kelas 11. Submateri kali ini adalah kesetimbangan dinamis dan tetapan kesetimbangan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita baca doa bersama. Berdoa
Laju reaksi. Terus apa yang mempengaruhi laju reaksi? Oke, Aisyah. Konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Oke, sebelumnya kita lihat dulu video berikut ya. Nah, dari video ini, apakah kertas yang dibakar itu bisa menjadi kertas kembali? Bisa nggak kira-kira? Iya. Alasannya kenapa? Coba ada yang tahu, coba tangan. Oke, Alvan. Karena pada proses pembakaran kertas terjadi reaksi kimia dari kertas menjadi abu, sedangkan abu tidak dapat menjadi kertas kembali. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada 4 ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dapat menjelaskan konsep keseimbangan dinamis berdasarkan hasil pengamatan. Itu yang pertama. Jadi nanti kalian akan bisa menjelaskan apa itu keseimbangan dinamis. Oke, langkah-langkah kita. Nah, hari ini kita ngapain aja? Yang pertama, nanti kita akan orientasi masa
Boleh lihat di HP-nya ya, tidak masalah. Sebagai penunjang informasi boleh, di buku boleh. Sudah dituliskan tadi pertanyaannya ya, Mas? Waktu diskusinya kurang 5 menit ya. Oke, waktu diskusi sudah habis ya. Sudah 20 menit berlalu. Nah, habis ini berarti waktunya presentasi. Oke, yang presentasi di sini Ibu sudah siapkan permainan. Silakan tunjuk perwakilan kelompok untuk ke depan. Terus di switch. Yang menang baru mempunyai kesempatan untuk melakukan permainan pertama kali. Paham? Paham. Kelompok 1 Dani ya, perwakilannya. Kelompok 2 Ilham, kelompok 3 Arfan, kelompok 4 Ilham Wahyudi. Silakan ke depan. Di switch, yang menang baru bisa memainkan permainan ini. Nah, Ibu siapkan dulu permainannya. Silakan ke depan ya. Ayo, disemangati kelompoknya. Om Palayung Gambreng. Om Palayung Gambreng. Silakan dipilih permainannya yang tingkat ketinggian 3 ya. Nah, silakan duduk. Jika benar, berarti nanti pilihannya ada 2 ya. Amo bisa bermain sendiri, berarti kelompok 4 maju, atau Amo lempar ke kelompok lain, terserah nanti. Oke, silakan. Ayo, Silakan, Amo. saya Mau bermain sendiri kelompoknya yang maju atau dilempar ke kelompok yang lain? kelompok yang lain. Kelompok yang lain, kelompok 1, 2, 3, 4 yang mana? Kelompoknya Aas. Oke, kelompoknya As diberi kesempatan untuk kelompok 2 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan terkait permasalahan pertama DKPD tentang tetapan keseimbangan. Gambarnya seperti di depan. Ada gambar A dan ada gambar
pembagian NO2 pangkat 2 dibagi dengan N2O4 pangkat 1. Yang B untuk mencari harga KC, kesetimbangan KC, yaitu dengan membagi konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya untuk keadaan yang seimbang. Sedangkan untuk C yaitu Dituliskan rumusnya yang C ya. Yang C dari persamaan ini didapat rumusan konsentrasi NO2 dipangkatkan koefisiennya yaitu pangkat 2 dan dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Di sini karena koefisiennya 1 berarti tidak usah ditulis. Sekian dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan mengapa untuk menentukan rumus KC ada perbandingan konsentrasi produk dan reaktan. Saya akan menjawab dari kelompok 3, yaitu karena pada saat konsentrasi produk dibandingkan dengan konsentrasi reaktan dipangkat masing-masing koefisiennya, maka harga kesetimbangan juga akan selalu tetap. Bisa dimengerti? Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok ulang lagi ya. Untuk pertanyaan berikutnya, perwakilan yang tadi silakan ke depan kembali.
konsentrasi reaktan berkurang dan konsentrasi produk bertambah? Saya dari 2 akan menjawab pertanyaan dari Ilham Maulana dari kelompok 2, yaitu karena reaktan bereaksi menghasilkan produk sehingga konsentrasi reaktan berkurang. Oke. Oke, dapat dipahami? Sudah? Ya. Sudah. Kita kasih plus untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali, ditutup diskusinya. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli GoTime. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Oke, dari presentasi berikut sudah jelas ya. Nah, di sini Ibu tampilkan juga. Oke, tadi sudah selesai ya, 4 kelompok sudah maju presentasi kelompok. Nah, dari hasil diskusi, hasil presentasi tentang kesetimbangan dinamis dan tetapan kesetimbangan, saya rasa sudah agak jelas. Nah, ini di sini Ibu tampilkan video, ada 2 video. Jadi yang pertama di sini videonya simulasi, yang kedua video dari YouTube. Nah, dilihat dulu video dari simulasi berikut ini. Oke, di sini Ibu coba A di sini sebagai reaktan, ya, karena ada di depan. Coba Ibu kasih 30. Sedangkan yang B, nah Ibu kasih sama-sama 30. Nah, itu Nah, ini materi kita. Tekanan atau hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat-zat di luar siring atau reaksi. Jadi bisa dibilang reaksi kesetimbangan adalah reaksi yang dapat balik. Misal A direaksikan dengan B menghasilkan C dan D. Nah, C dan D-nya ini akan bereaksi kembali menghasilkan A dan D. Jadi salah satu ciri reaksi kesetimbangan ditandai dengan tanda seperti ini. Oke, dari 2 tadi ada simulasi, ada video penguatan. Adakah yang masih ingin bertanya atau ada yang belum jelas? Sebelum kita lanjut ke evaluasi. Oke, silakan bilang. Apakah reaksi harus dalam keadaan tertutup dalam mencapai kesetimbangan? Oke, apakah reaksi itu dalam keadaan tertutup? Dan selalu reaksi di kesetimbangan itu berlangsung dalam keadaan tertutup. Syaratnya harus dalam bukan fase gas. Ya, jadi kalau keadaan tertutup itu hanya berlaku untuk fase gas. Supaya apa? Karena sifatnya gas itu memenuhi ruangan. Jadi kalau tidak ditutup maka gasnya yang kemana-mana. Akhirnya tidak terjadi kesetimbangan. Tapi kalau misalnya dalam larutan tidak menghasilkan gas di situ, maka bisa saja reaksi yang berlangsung walaupun tidak dalam keadaan tertutup akan tetap bisa menjadi kesetimbangan. Ada yang bisa menyimpulkan dari kesetimbangan dinamis, tetapan kesetimbangan, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Bu. Oke, Aas. Dari kegiatan pembelajaran kali ini, saya bisa menarik kesimpulan kesetimbangan dinamis adalah kesetimbangan kimia yang terjadi jika reaksinya bolak-balik atau reversibel. Reaksi kesetimbangan dinamis dapat terjadi bila reaksinya bolak-balik, sistemnya tertutup dan dinamis. Kesetimbangan dinamis dapat tercapai jika laju reaksi maju atau pembentukan produk sama dengan laju reaksi balik atau pembentukan reaktan. Kesetimbangan dibagi menjadi 2, yaitu kesetimbangan heterogen dan kesetimbangan homogen. Untuk kesetimbangan heterogen terdapat lebih dari 1 fasa, misalnya solid dan gas. Sementara kesetimbangan homogen hanya terdapat 1 fasa, misalnya gas saja. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi molar dihitung dari konsentrasi komponen gas atau larutan pada keadaan setimbang. Sedangkan tetapan kesetimbangan berdasarkan tetapan parsial gas untuk fasa gas saja. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih plus untuk yang memberikan. Kita habis ini persiapkan untuk evaluasi.